Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pemerintahan daerah. Ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian sistem. Yang kedua, pengertian pemerintahan daerah. Yang ketiga, penyelenggara pemerintah daerah. Yang keempat, hak-hak dan kewajiban pemerintah daerah. Yang kelima, urusan-urusan pemerintahan daerah. Dan yang keenam, otonomi daerah. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian sistem. Apa sih pengertian sistem itu? Sistem yaitu sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya, setiap sistem terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, objek, kedua, atribut, ketiga, hubungan internal, dan yang keempat, lingkungan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintahan di daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas. Pemerintahan daerah bukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintahan daerah adalah sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Ini adalah contoh gambar kantor pemerintah di Provinsi Bengkulu, yaitu kantor gubernur. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa sih penyelenggara pemerintahan daerah itu? Penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Selanjutnya yang keempat yaitu hak dan kewajiban pemerintahan daerah adalah sebagai berikut. Hak pemerintah daerah yaitu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah, memimpin pimpinan daerah, mengelola aparatur negara, dan mengelola kekayaan daerah. Dan kewajiban pemerintahan daerah yaitu mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan dan menjadi kewenangan daerah, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, dan meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu urusan-urusan pemerintah daerah. Apa itu urusan pemerintah? Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut yang murni menjadi urusan pemerintahan pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan umum yang dibuat oleh pemerintahan pusat tapi dijalankan oleh pemerintahan daerah. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang otonomi daerah. Dasar diterapkan otonomi daerah itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 loh. Terus apa sih otonomi daerah itu? Jadi, otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatasi sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri, supaya nggak ada pemusatan kekuasaan di pusat. Untuk kebijakannya sendiri dibuat oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Contoh otonomi daerah yang sukses yaitu di Kabupaten Banyuwangi.
Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks. Sementara itu, pemerintahan daerah juga merupakan training ground serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem pemerintahan daerah di tengah masyarakat menginteraksikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor, mengeluarkan evaluasi sebenarnya karir politik lanjutan yang biasanya terdapat pada pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan daerah juga membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan kapasitas teknik dan manajerial sehingga bisa meningkatkan pengaruh serta pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para elit lokal. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman.